Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Alhamdulillah. Nah, mari dan apa? Jadi sehat betul pakai? Ya, beransur-ansur sehat. Dan Alhamdulillah. Ini ya. Kalau batang lapuk cendawa macam-macam tumbuh dan apa? Iya. Ini dari Andipa bin Anjas. Ini suratnya pakai. Iya, bagaimana? Nah, pernah ada seorang kehilangan emas. Iya. Yang menilainya hampir 1 juta. Ya, bernilai 1 juta. Bernilai 1 juta. Ya. Dalam sebuah pesta perkawinan. Pria lagi Pak Kiai. Oh, pria yang kehilangan. Iya. Untuk itu dia telah mendatangi orang-orang pintar, namun tidak terjawab juga sampai terakhir datang di sebuah perguruan sejenis tenaga dalam. Hanya anehnya ada juga yang non-Islam dalam perguruan tersebut. Padahal konon guru besarnya seorang kiai. Maka terjadilah suatu proses perwadahan untuk cari si pencuri. Nah, caranya seorang murid diwadahi oleh gurunya dalam kondisi tidak sadar tengah malam. Hasilnya murid tersebut di luar kesadarannya mengoceh, menjerit, dan menjawab setiap pertanyaan dan lain-lain. Tetapi bukan suara Pak Kiai, bukan suaranya, tapi orang lain, si pencuri. Pertanyaan saya Pak Kiai, bagaimana pandangan hukum Islam dalam proses pewadahan itu? Bolehkah atau tidak, atau diharamkan karena sukarela menolong orang dan tidak apa yang seharusnya diambil oleh yang kehilangan tadi sesuai ajaran Islam. Mohon penjelasan. Ya, begini kenapa? Pertanyaan kedua Pak Kiai. Saya lanjutkan saja. Benarkah kita bisa menutupi salat yang dahulu ditinggalkan di bulan suci Ramadan seperti yang pernah saya dengar Pak Kiai? Yang ketiga, benarkah tidak ada alasan untuk tidak salat Jumat bagi musafir sebagaimana yang tidak termasuk dalam sebuah hadis? Nah, atas penjelasan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Andi bin Anjas. Ya, silakan pakai. Begini kenapa? Ya, bagaimana? Ini batu-batu ini. Iya. Tandanya orang hidup itu. Ya. Kita bicara masalah tenaga dalam. Iya. Tenaga dalam ini dan apa? Ini suatu wadah. Iya. Sekarang pengisiannya yang menentukan. Iya. Sebab tenaga dalam itu ada yang halal, ada yang haram. Oh, ada juga haramnya, deh? Iya, jelas. Oh, kalau dipergunakan kepada yang tidak baik, haram? Bukan, memang dasarnya tidak baik. Oh, begitu. Oh, iya. Contoh tenaga dalam. Satu, sihir. Iya, sihir. Oh, iya. Bukan tenaga dalam. Iya, betul. 2, jampi-jampi. Iya. 3, tenung. Iya. Ya. Ini semua barang berasal dari tenaga dalam ini. Oh, iya. Nah, sedangkan tenaga dalam yang bersifat halal ialah doa. Iya. Firasat. Iya. Ini semua tenaga dalam yang bersifat halal. Oh, iya. Nah, sekarang untuk mencari barang hilang, mempergunakan tenaga dalam. Iya. Nah, kita belum dapat memastikan apa mereka menggunakan jampi atau menggunakan sihir, atau menggunakan tenung, sehingga tenaga dalam itu dapat mencari barang yang hilang. Maka di sini jika dia menggunakan tenaga dalam yang bersifat haram, tentu sifatnya jelas dosa.
Tapi sebaliknya, Ah, jika dia menggunakan tenaga dalam dengan kekuatan firasat, iya, 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 iya. ya, sebab Nabi sudah katakan, ittaqu firasatal mu'minin, fa innahu yanzuru binurillah. Iya, 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 iya. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin. Iya, iya, iya. Karena dia itu melihat dengan nur Allah. Iya, iya, iya. Nah, kalau orang mukmin dengan tenaga dalam yang dimana mukminnya seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, Iya. yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nah, mengatakan bila manusia itu benar-benar mendekatkan diri kepadaku, kata Tuhan, iya, iya, iya. dalam amal ibadah wajib dan amal ibadah sunat, Iya, iya. maka mataku matanya, Oh, iya, 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 iya. maka tangankulah tangannya, Iya, iya. maka kakikulah kakinya. Iya, iya. Nah, orang semacam ini bisa menentukan yang mengambil barang itu siapa. Iya, iya. Tapi orangnya tidak akan sombong. Iya, iya. Karena dia mendapat nur dari ilahi. Iya, iya, iya. Nah, ini Zanabah. Oh, Jadi sekarang kita tidak bisa menegaskan apakah dia memakai istilah tenaga dalam pengertian yang halal atau dalam pengertian yang haram. iya, iya, iya. Kita tentu akan sulit ya mengatakannya. Betul, betul, Nah, betul. itu. Sedangkan dia tidak dapat menatakan. Nah, itulah. Iya. Nah, itu. Jadi kita hanya menunjuk dari segi dasar yang ada dari tenaga dalam bahwa ada yang halal dan ada yang haram. Iya. Karena tenaga dalam itu rupanya suatu pemberian dari Allah kepada makhluknya. Iya, iya, Ya, iya. contohnya saja kursi Balkis, istana Balkis Iya. bisa diangkat Hmm. dari daerah kekuasaannya yaitu Yaman Iya. dibawa ke Babilonia. Iya. Nah, itu gambaran dari tenaga dalam dan Iya, iya, betul. Tapi tenaga dalam itu tenaga halal itu. Oh, iya, 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 iya. Karena dia nabi. Iya. Iya, iya, iya. Oh, jadi begitu Pak Kiai. Iya. Dan juga tidak ada ketegasannya. Apakah didapat ini apa enggak? Ada, Yang ada. uang 1 juta itu. Iya, 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 iya. Nah, Nah, itu. yang kedua Pak Kiai. Benarkah kita bisa menutupi salat yang dulu ditinggalkan di bulan suci Ramadan seperti yang pernah saya dengar Pak Kiai? Nah, Gini Denaba. ya bagaimana? Sholat adalah satu-satunya ibadat Iya. yang tidak bisa ditinggalkan. Iya, iya. Tapi ini tinggal Pak Kiai. Nah, Nah. peninggalan ibadah sholat merupakan dosa besar. Oh, iya, 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 iya. Oleh karena itu, Ah, cara menutupi ketinggalan ibadah sholat yang pernah ditinggalkan, karena itu bersifat dosa besar, Iya, iya. ialah dengan jalan tobat. Iya, iya. Bukan mengulang sholat yang tinggal. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Ya, tetapi melakukan benar-benar tobat Iya, iya. dari perbuatan meninggalkan ibadah sholat itu. Iya, iya, iya. Jadi bukan sholatnya bro selama bulan Ramadan tak pernah sholat berapa hari, sekian hari. Nah sekarang Ramadan lagi diulang sholat itu semua. Bukan begitu caranya. Oh, bukan begitu caranya. Tapi bagaimana? Ialah menyesali perbuatan yang sudah lalu itu. Oh. Dan berjanji tidak akan melakukan ulangan. Iya, iya, iya. Nah itu namanya denaba yang dikatakan tobat. Oh, iya, iya, iya. Kalau hari Jumat datang cepat-cepat, kemudian sembahyang sunat, boleh kah? Memang demikian mestinya. Oh, mestinya begitu. Iya. Iya, iya. Nah sekarang bertanya tentang sholat Jumat. Apakah betul ya bahwa sholat Jumat itu ibadah sholat yang tidak boleh ditinggalkan? Jadi memang Iya. demikian. Iya. Tapi bagi musafir Iya. ada ketentuan lain. Iya, 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 iya. Bagi mereka kewajiban melaksanakan sholat jamaah kasar. Oh, iya, iya. Ada hadis itu pakai. Jelas dan nabah tentang masalah sholat Jumat bagi musafir. Iya, 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 iya. Oh, jadi musafir tidak wajib berjumat. Sebab Nabi katakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah illa. Ada kata-kata illa di sana. Iya, iya.
orang sakit, Iya, iya. orang musafir, Iya, iya. kepada mereka dikecualikan untuk melaksanakan sholat Jumat, termasuk wanita. Oh, iya, iya, iya. Nah, Termasuk wanita. Iya. Anak-anak. Iya. Ya. Oh, begitu pakai ada hadisnya dia. Hadis riwayat siapa itu pakai? Itu riwayat daripada muttafaq alaih. Oh, betul alaihi. Jadi masalahnya sekarang selesai. Ya. Jadi kepada Andi Pak bin Anjas kita ucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini lagi pakai. Ya. Tidak apa-apa, batuk saja pakai. Makin ditahan batuk makin sakit. Iya, makin sakit. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Sebagai seorang pelajar, saya pernah ditugaskan membuat karya seni berupa patung, dan untuk sementara saya simpan di dalam rumah. Namun ada yang berpendapat bahwa segala amal perbuatan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kekeringan sebagai orang musyrik. Oh, menjadi orang musyrik. Apakah pendapat ini benar adanya? Nah, bagaimana Pak Kiai? Begini dan apa? Iya. Kita ini kekurangan bahasa. Iya. Ya, itu surat dari mana dan apa itu? Dari desa Nureni, Anggriani, Takalar. Oh, dari Takalar. Iya. Nah, begini dan apa? Iya. Memang masalah patung, masalah yang sudah ada semenjak anak Nabi Adam. Dan inilah perjuangan nabi-nabi yang paling berat menghapuskan patung. Iya. Sampai-sampai sapi juga masuk patung ya. Ya. Sampai Nabi sendiri nanti datang dengan kekuatan 12.000 dari kota Madinah. Iya. Baru dapat menghancurkan patung di Masjidil Haram. Iya. Yang sudah berdiri 13 tahun lamanya. Iya. Bukan main banyaknya patung ya. 365. Iya. Nah sekarang, apakah pengertian patung? Iya. Perlu kita rumuskan. Iya, patung. Nah, patung adalah merupakan berhala. Iya. Yang disembah oleh manusia di zaman jahiliyah. Iya. Itulah definisi patung. Iya. Tetapi sesuatu yang berbentuk bukan sembahan, itu tidak bisa disebut patung. Oh, kalau bukan sembahan? Bukan patung. Bukan patung. Ya, Oh. mungkin itu bersifat hiasan. Iya. Mungkin itu bersifat boneka. Iya, betul. Seperti Aisyah sendiri Iya. pernah bermain-main dengan boneka. Iya. Rasulullah tidak melarang. Oh, iya. Karena bukan itu untuk sembahan. Betul. Nah, jadi patung adalah kalimat yang bersifat berhala untuk disembah. Iya. Bila itu ada dalam suatu rumah, berarti orang itu penyembah berhala. Iya. Kalau itu namanya patung. Iya. Tetapi jika itu bernama hiasan, Iya. itu tidak bisa disebut patung karena ini bukan sembahan. Iya, betul. Atau namanya boneka. Iya. Itu bukan sembahan. Rasulullah mengizinkan. Iya. Jadi dengan kata lain, sesuatu yang bukan sembahan, Rasulullah tidak melarang. Oh, iya. Itu dan apa? Iya. Jadi tidak dilarang kalau bukan sembahan. Bukan, tidak dilarang. Oh. Ya, tapi orang bahasa Indonesia mengatakan kalimat itu patung. Oh, iya. Karena kita tidak memiliki bahasa lain untuk menyebut kalimat itu. Betul. Nah, itu sebenarnya. Iya, karena bukan kita sembah. Ya. Iya. Maka oleh karena Sehingga banyak mubalik melihat keramik di rumah disuruh keluarkan, disuruh pecah. Iya. Padahal itu keramik bukan berhala.
bukan disembah. Iya. Itu dan apa. Juga mengatakan bahwa malaikat tidak masuk Pak Kiai. Memang kalau patung berhala. Cara sabar itu Pak Kiai. Supaya jangan mati orang. Malaikat tidak masuk. Sesuatu yang berlawanan dengan agama bukan sesuatu yang baik. Iya. Itu dan apa. Kedua lagi Pak Kiai. Apa lagi? Apakah salat dan puasa kita bisa sah apabila kita sering menggunakan pewarna pada kuku, misalnya kotek serta daun pacar? Karena sebagian orang mengatakan salat dan puasa kita sah, dan ada juga yang berpendapat salat dan puasa kita tidak sah karena pewarna tersebut menyatu dengan kuku sehingga air wudhu tidak sampai kepada kulit, pada kulit aslinya. Dan apakah ada hadir yang penjelasan hal ini? Dan apakah ada hadis yang menjelaskan hal ini? Silakan pakai. Begini dan apa? Iya, bagaimana? Soal inai. Iya, inai. Iya, kalau di kita yang itu memberi warna bagi kuku. Iya, betul. Inai, kuku yang dikasih inai tidak menghalangi air wudhu. Iya. Dan itu disepakati boleh. Iya. Dan malah kalau kita mau mengerjakan, utamanya wanita, mau berihram, itu disunatkan tangannya dan kakinya diinai bersama kukunya. Iya. Karena mau kawin Pak ya? Bukan hanya mau kawin, mau melakukan ibadah umroh. Iya. Mau ihram untuk umroh. Iya. Atau ihram untuk haji. Iya. Disunatkan telapak tangan dan telapak kaki bersama kukunya berinai. Disunatkan begitu. Iya, betul, Pak. Itu jadi memberi petunjuk bahwa ini itu tidak menghalangi air wudhu. Iya. Timbul masalah bagaimana dengan kutek. Iya, itu. Iya, kutek itu. Nah, ini memang ada masalah khilafiyah. Iya. Khilafiyahnya dipandang begini. Iya. Satu pihak mengatakan kuku yang dikasih kutek menjadi sebab tidak masuk air ke kuku, maka wudhu tidak sah. Iya, lebih baik kita tidak usah pakai pakai itu kutek. Iya. Sebaliknya pendapat yang kedua, kuku yang dikasih kutek, karena kuku itu bukan kulit, maka dia bersatu dengan kutek, air lalu di atasnya, wudhunya sah. Iya. Karena ada pendapat dari terjemahan Al-Quran, aula mastunun nisa. Iya. Kamu lamas perempuan, wudhu itu batal. Iya. Nah, lamas itu diterjemahkan persentuhan kulit. Iya. Sehingga orang bertanya, bagaimana kalau rambut dengan rambut bersentuhan? Iya. Dia bilang tidak batal, karena itu bukan kulit. Iya. Bagaimana kalau kuku laki-laki dan kuku perempuan bersentuhan? Iya. Itu tidak membatalkan, karena itu bukan kulit. Iya. Jadi disepakati kuku bukan kulit. Iya, Mama. Kuku kuku. Nah, kalau kuku terpalut oleh kutek, dan dia bersatu dengan kuku, wudhu itu sah. Bila air sudah lalu di atas kutek. Itu pendapat yang kedua. Iya. Sekarang pendapat yang pertama mengatakan tidak sah wudhunya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan sah wudhunya. Maka jalan keluar dan ada istilah usul fikih. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Artinya? Keluar dari perbantahan para ulama hukumnya sunat. Iya. Keluar dari perbantahan itu hukumnya sunat. Iya. Satu pendapat tidak pakai kutek, pakai kutek. Wudhu tidak sah. Iya. Pendapat yang lain mengatakan sah. Iya. Nah, sekarang kalau tidak ada kutek bagaimana? Tentu sah. Nah, tuh. Jadi dengan demikian itu jalan keluar. Karena kalau pakai ada bilang sah, ada yang tidak. Iya. Kalau tidak pakai semuanya berpendapat sah. Iya, betul. Maka pendapat yang disepakati ini yang paling baik. Iya. Itu dan apa?
Jadi yang paling baik ialah tidak usah pakai kutek. Iya, itu dan apa? Nah, ini lagi pakai. Apakah hukumnya bagi seseorang muslim yang memelihara anjing? Demikian pertanyaan kepada saya. Dan ucapan terima kasih. Nah, ini dari Nur Aini Anggriani. Iya. Begini Pak, soal pemeliharaan anjing. Iya. Dalam Islam memelihara anjing itu dilarang. Iya. Kecuali karena 3 sebab. Iya. Sebab yang pertama, anjing itu adalah anjing pelacak. Oh, iya. Karena besar sekali manfaatnya ini anjing pelacak. Ya, itu dibenarkan untuk kita piara. Iya. Memang hebat itu. Karena anjing pelacak bisa mencari apa ini orang membawa narkotik atau bukan. Iya. Satu ya. Iya, betul. Yang kedua ialah anjing untuk penjaga kebun. Iya. Ya. Supaya kebunnya jangan diganggu oleh binatang-binatang yang akan mengambil isinya. Iya. Seperti kebun ubi dan lain-lain. Iya. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga binatang ternak. Iya. Nah, inilah dibolehkan orang memelihara anjing. Iya. Nah, sekarang di kota tidak ada kebun. Iya. Tidak ada binatang ternak. Iya. Ternak itu harta dan apa? Iya, betul. Kebun itu juga harta. Betul. Tapi di suatu kota Iya. yang banyak perampok dan pencuri, Iya. dibenarkan orang memelihara anjing itu. Oh, iya. Supaya terpelihara hartanya daripada kejahatan pencuri. Oh, orang Islam yang bisa pelihara begitu pakai? Iya, orang Islam. Oh, iya. Jadi karena boleh masalahnya orang Islam yang berkebun. Iya, betul. Orang Islam yang beternak. Iya. Ya, orang Islam yang mempunyai anjing pelacak, anjing pemburu. Iya. Dibolehkan. Iya. Nah, maka kebun tidak ada di kota. Iya. Ya, ternak tidak ada. Mm-mm. Tapi semua itu pada hakikatnya harta. Betul. Maka bila harta bisa dirampok, bisa dicuri, maka orang di kota itu jika banyak perampok dan pencuri, dibenarkan untuk memelihara anjing. Iya. Sebaliknya, bila di kota itu tidak ada pencuri dan perampok, orang tidak dibenarkan memelihara anjing. Begitu kenapa? Nah, ini lagi pakai. Bagaimana? Dari siapa? Dari Hasanuddin Husain. Dari Kabupaten Polmas, Sulawesi Selatan. Nah, begini pakai. Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Pak Kiai dengan Denaba yang telah berdialog bulan suci Ramadan selama 28 tahun. Kalau tidak salah, salah itu. Masih salah, masih jadi itu. Sudah berapa kali Pak? 29 Pak. Oh iya. Pak Kiai dengan Denaba yang saya hormati. Akhir-akhir ini di masyarakat kita telah berkembang kelompok-kelompok aliran dalam Islam. Terutama di dalam kota-kota seperti Ujung Pandang dan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, serta Syiah. Dari sekian kelompok tersebut yang menarik perhatian saya untuk meminta penjelasan dari Pak Kiai dan Denaba adalah kelompok Syiah. Karena kelompok inilah yang memiliki keanehan-keanehan yang dilihat seperti nikah mutma'ah, dan fanatisme yang besar terhadap sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ini pakai pertanyaan. Bagaimanakah sejarah munculnya Syiah di dalam dunia Islam? Yang kedua, apakah Syiah itu masuk dalam salah satu dari 73 golongan yang disebut dalam hadis Nabi? Yang ketiga, bagaimanakah sebenarnya perbedaan Syiah dan Sunni?
Yang keempat, apakah sebenarnya penyimpangan Syiah yang besar? Yang kelima, apakah yang dimaksud nikah mut'ah dan bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan tersebut? Ini sudah pernah kita jelaskan. Dan apa? Yang keenam, bagaimanakah sikap kita terhadap negara Iran yang telah berhasil mendirikan negara Islam? Yang kita tahu bahwa di Iranlah pusat Syiah yang terbesar di seluruh dunia. Yang ketujuh, tolong Pak Kiai dan dengan Naba menjelaskan kepada saya dan mungkin juga pendengar lainnya agar kita tidak terombang-ambing tentang banyaknya pikiran yang dia lihat. Sekian saja Pak Kiai. Begini dan apa? Kapankah lahirnya Syiah di dalam kelompok Islam itu? Ini lahirnya Syiah dan apa di zaman Khalifah Utsman. Di zaman Khalifah Utsman. Tapi perkembangannya di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pencetus pertama daripada aliran Syiah bernama Abdullah bin Saba al-Humairil Yahudi. Ada keturunan Yahudinya Pak Kiai? Dia adalah seorang pendeta dari agama Yahudi. Sudah demikian lama berusaha untuk menghancurkan Islam. Itu asalnya. Tetapi karena dia tidak mungkin untuk menaprak dari luar, maka dia lari masuk Islam pada zaman Khalifah Utsman. Dia dari Yahudi dulu. Pendeta dan pendeta. Kemudian lari masuk Islam. Dari dalam dia merusak Islam. Sekarang aja betul itu. Namanya saja sudah jelas. Abdullah bin Saba al-Humairil Yahudi. Inilah yang mengembangkan agama atau aliran Syiah itu di belakang hari. Nah, tapi karena waktu sudah mendesak, kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Cukup sekian Pak Kiai. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.